Selamat siang semuanya. Jadi sebelum Ibu mulai ke materi, marilah kita mengaturkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa. Om Swastiastu. Jadi semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Jadi materi selanjutnya untuk semester 2 kita akan memasuki yaitu mempersiapkan kamar tamu. Sudah, jadi kita di sini akan belajar bagaimana cara memasuki kamar tamu sampai menyiapkan kamar untuk tamu. Sudah, jadi untuk persiapan atau preparation, Ibu sudah jelaskan di semester 1 yaitu penataan troli. Jadi semua peralatan, bahan kita sudah tata di troli. Sudah, setelah kita selesai penataan troli, baru kita mulai ke proses penataan kamar tamu. Sudah, atau penataan kamar untuk tamu. Jadi, apa yang kita harus lakukan yang pertama? Sudah, jadi yang pertama, ini ada entering to the room. Jadi sebelum kita merapikan atau membersihkan kamar tamu, kita harus memasuki kamar terlebih dahulu. Jadi jika ada tamu di dalam atau enggak, jadi kita tetap entering, yaitu mengetok pintu 3 kali. Sudah, mengetuk pintu 3 kali dan sebutkan identitas kita. Sudah, sebelum kita menyebutkan identitas, kita harus menyapa dengan apa? Ya, dengan greeting ya. Jadi ketok pintunya 3 kali. Good morning. Room boy please. Ya, jika kita seorang laki-laki, kita sebutkan room boy. Sudah? Jika kita perempuan, kita menyebutkan apa? Iya, roommate. Sudah, jadi pertama yang kita lakukan yaitu ketok pintu 3 kali. Sebutkan greeting, good morning, sudah? Good morning. Roommate please. Ya, roommate untuk perempuan dan room boy untuk laki-laki. Sudah? Sampai di sini sudah? Ya, kalau sudah silakan kalian anggukkan kepala kalian saja biar bisa Ibu lanjut. Sudah? Sudah ya, bisa Ibu lanjut? Ya, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi sebelum kita memasuki kamar, kita harus membawa kunci atau key. Sudah, kita harus membawa kunci atau key yang akan kita bersihkan atau kamar yang akan kita bersihkan. Sudah, setelah kita ketok pintu 3 kali, greeting dan sebutkan identitas kita dan kita akan mengulangnya 3 kali. Sudah, kita akan mengulangnya 3 kali. Jadi selanjutnya masukkan kunci baru kita buka pelan-pelan. Sudah, jadi kita buka pelan-pelan. Jadi ini bisa kalian lihat, ini kalian buka pelan-pelan dan masuk ke dalam ya, ke dalam ruangan. Jadi seperti biasa, kita yang pertama yaitu ketok pintu 3 kali, habis itu masukkan kunci dan buka pelan-pelan. Sudah? Sudah, selanjutnya. Sudah, selanjutnya kalian masuk ke dalam kamar. Apa yang kalian lakukan? Ya, membuka apa? Bisa kalian lihat? Membuka apa?
Iya, langkah pertama kalian harus membuka. Bisa dilihat? Membuka apa? Ya, kita harus membuka net curtain ya, atau korden yang ada di kamar tamu tersebut. Itu hal pertama yang harus kita lakukan di dalam kamar ya. Ya, langkah berikutnya yang kita lakukan yaitu cek apa? Ya, dicek minibarnya apakah ada minuman yang dikonsumsi oleh tamu atau tidak. Sudah, jika tidak, kita harus mengecek minuman apa saja yang diminum oleh tamu. Sudah, jadi langkah pertama selanjutnya yaitu cek minibar. Apa itu minibar? Ya, lemari es kecil yang berada di kamar tamu. Sudah, selanjutnya. Ya, setelah kita mengecek minibar, kita langsung melangkah ke apa? Ya, kita melangkah ke garbage, yaitu ya kita melangkah ke tong sampah ya atau garbage. Jadi semua sampah yang ada di kamar kita jadikan satu dan kita akan buang di troli. Ya, di troli yaitu ada garbage hamper. Ya, garbage cleaning ya, apa itu garbage cleaning? Yaitu membersihkan sampah-sampah yang ada di kamar atau di tong sampah. Sudah, jadi kita sampah yang tadi kita bawa keluar, kita taruh di bagian troli. Sudah, trolinya ada dua, kantongnya ada dua, yaitu apa? Garbage hamper dan linen hamper. Ya, garbage hamper itu kantong yang digunakan untuk menampung sampah. Ya. Kalau linen hamper, kantong yang digunakan untuk menampung ya linen yang sudah kotor atau linen yang sudah digunakan. Jadi selanjutnya kita mengambil carry caddy ya. Silakan dilihat. Ya, penempatan carry caddy di troli yaitu di bawah garbage hamper ya. Di bawah garbage hamper kita ambil carry caddy-nya. Sudah, kita ambil carry caddy, kita masuk bawa ke room. Jadi di mana penempatan carry caddy setelah di dalam kamar? Sudah, di mana penempatannya? Kita lihat. Ya, ini ya penempatan carry caddy. Jadi apa itu carry caddy? Ya, carry caddy itu adalah perlengkapan yang ditata dari cleaning supplies dan cleaning equipment. Ya, yang ditata di sana adalah bahan dan alat pembersih. Ya, jadi penempatan carry caddy yaitu di bathroom ya. Di bathroom penempatannya di bawah. Ya, setelah ini apa yang kita lakukan? Apa membersihkan bathroom terlebih dahulu atau membersihkan kamar? Sudah? Jadi langkah berikutnya kita akan melakukan making bed. Apa itu making bed? Ya, penataan bed ya. Jadi yang pertama yang harus kita tata
Sudah, selanjutnya kita akan penataan making bed atau melakukan making bed. Sudah? Sudah, setelah itu tarik. Sudah? Jadi untuk langkah-langkah making bed yang pertama, tarik bed. Sudah, tarik bed kira-kira 30 cm dari permukaan. Jadi di sini kita akan belajar menggunakan 3 sheet ya. Tidak menggunakan duvet, 3 sheet dulu. Nanti kalau kalian sudah paham menggunakan 3 sheet, kita akan menggunakan duvet. Sudah, jadi yang pertama, langkah pertama tarik bed kira-kira 30 cm. Sudah, selanjutnya baru penebaran bed protector atau bed pad. Sudah, jadi apa itu bed pad atau bed protector? Ya, bed pad atau bed protector adalah apa fungsinya? Ya, fungsinya agar ompol atau cairan tidak mengenai bed secara langsung. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang sudah Ibu perlihatkan di sana. Sudah, itu di bawah sheet itu sudah ada bed pad. Sudah, itu namanya bed pad ya atau bed protector. Sudah, sekali lagi bed pad atau bed protector berfungsi untuk mencegah cairan atau ompol yang jatuh ke bed. Sudah, jadi kita di hotel tidak ada menjemur bed ya, tidak ada melundri bed. Jadi jika ompol atau cairan jatuh ke dalam bed, kita akan mengganti bed pad atau bed protector. Sudah? Jadi kalau sudah bed pad atau bed protector terpasang rapi, baru kita tebarkan sheet pertama atau per sheet. Sudah, sheet pertama atau per sheet. Jadi sheet pertama, ini jaritannya menghadap ke bawah. Sudah, sheet pertama jaritannya menghadap ke bawah dan kita tebarkan. Sudah, pastikan semua permukaan bed tertutupi oleh sheet pertama atau per sheet. Sudah, selanjutnya baru dorong bed ke tempat semula. Jadi setelah kita penebaran sheet pertama atau per sheet, jadi bed didorong ke tempat yang semula. Sudah? Setelah kita mendorong ke tempat semula, baru kita buat lipatan di bagian kiri dan kanan. Sudah? Setiap ujung dari bed itu kita akan membuat lipatannya. Sudah? Selanjutnya baru penebaran sheet kedua atau sudah, sheet kedua atau second sheet. Sudah, penebaran sheet kedua atau second sheet. Jadi sheet kedua ini jaritannya menghadap ke atas. Sudah, sheet kedua atau second sheet jaritannya menghadap ke atas. Sudah, dan ujung atas sejajar dengan bed. Sudah, sejajar dengan bed. Jadi ini untuk sheet kedua. Sudah, atau second sheet itu tidak ada lipatan ya. Jadi nanti kita lipat sekalian dengan top sheet-nya atau sheet ketiga. Sudah, selanjutnya baru kita penebaran apa? Setelah sheet kedua atau second sheet, apa yang kita tebarkan?
Ya, yang kita tebarkan apa? Iya, blanket atau selimut. Ya, kita tebarkan blanket atau selimut. Sudah, kita tebarkan blanket. Dan untuk mereknya itu setiap blanket berbeda ya. Itu kalau ada tulisan itu kalian taruh di bagian bawah. Sudah, logo kalian taruh di bagian bawah. Labelnya kalian juga taruh di bagian bawah. Sudah? Tebarkan blanket. Sudah, sisakan dari atas kurang lebih 30 cm. Jadi Bu, gimana caranya mengukur biar tahu 30 cm? Apakah saya harus bawa penggaris? Tidak ya. Jadi kalian tinggal mengukur dengan tangan kalian sendiri. Jadi untuk 15 cm itu adalah sejengkal tangan kalian. Sudah? Jadi nanti kalau kita praktek making bed, kalian tidak usah bawa penggaris ya. Bu, orang 30 cm, kita harus bawa penggaris, enggak. Bagaimana caranya kita mengukur, yaitu dengan apa? Ya, dengan tangan kita. Sudah, jika 30 cm berarti 2 jengkal ya. 2 jengkal dari atas sisakan. Sudah, setelah itu baru kita lanjut ke penebaran sheet ketiga atau top sheet. Sudah, penebaran sheet ketiga atau top sheet. Jadi top sheet ini ditebarkan dan jaritannya menghadap ke bawah. Sudah, untuk ujung atas, top sheet sejajar dengan sheet kedua atau second sheet. Sudah, kalau sudah sejajar, baru kita lipat bagian atas, top sheet dan second sheet. Sudah, top sheet dan second sheet dilipat 2 kali ke bawah. Sudah, dilipat 2 kali ke bawah, satu lipatan itu kurang lebih 15 cm. Jadi satu lipatan itu adalah 15 cm atau sejengkal. Iya, sejengkal tangan. Satu lipatan sejengkal tangan. Ini 2 lipatan ke bawah ya. Sudah. Jadi langkah berikutnya, setelah kalian melipat 2 kali ke bawah, kalian kunci bagian kanan dan kirinya. Sudah, setelah kalian kunci, sudah kalian kunci bagian kanan dan kirinya. Sudah, setelah itu baru kalian buat lipatan di ujung bawah kanan dan kiri. Di sudut bawah kanan dan kiri kalian buat lipatan. Sudah. Setelah itu baru kalian pengambilan pilo dan pillowcase. Sudah, setelah kunci di bagian bawah, setelah membuat lipatan di bagian bawah kanan dan kiri, baru kalian mengambil pilo dan pillowcase. Sudah, pilo itu adalah bantal dan pillowcase itu adalah sarung bantal. Sudah, jadi langkah berikutnya yaitu pengambilan pilo dan pillowcase. Sudah, jadi masukkan pilo ke dalam pillowcase. Sudah. Cara penataan pilo. Sudah, cara penataan pilo kalian ambil kedua ujung atas.
Udah, jadi kalian harus ambil kedua ujung atas dari pilo. Sudah? Sudah ya? Itu langkah-langkah making bed. Sudah dari pemasangan bed protector sampai pemasangan pilo. Sudah, jadi sebelum kita melakukan making bed, jadi kita harus melakukan stripping terlebih dahulu. Sudah, apa itu stripping? Ya, stripping itu adalah, jadi stripping itu adalah mengambil semua sheet yang sudah digunakan di atas bed. Coba dilihat di gambarnya, ini teknik stripping ya. Mengambil semua linen, sudah mengambil semua linen atau sheet yang berada di atas bed. Ya. Sebelum kalian melakukan teknik making bed, kalian harus melakukan stripping terlebih dahulu. Sudah? Jadi, di mana kalian harus menaruh atau menempati linen yang sudah digunakan atau linen kotor. Jadi tadi ada room attendant trolley, sudah? Di room attendant trolley yaitu ada dua kantong, yang pertama yaitu garbage hamper dan kedua linen hamper. Jadi tadi linen yang sudah digunakan atau linen kotor kalian tampung semua di bagian apa? Di bagian apa? Ya, semua linen yang sudah digunakan atau linen kotor kalian tampung di linen hamper. Sudah, kalian tampung di linen hamper. Sudah? Sudah ya, Ibu lanjutkan. Setelah itu baru kalian mengambil linen bersih. Sudah, setelah kalian menaruh semua linen yang sudah kotor atau linen yang sudah digunakan, baik itu bath towel, hand towel, fish towel, dan sheet, udah kalian akan mengambil juga yang clean atau yang bersih dari troli yang sudah kalian tata sebelumnya. Udah, jadi seperti biasa sebelum kita melakukan making bed atau membersihkan kamar, kita harus menata troli terlebih dahulu. Ya, kita harus menata troli terlebih dahulu. Sudah, kita harus menata troli terlebih dahulu. Jadi, setelah itu baru kita mengambil linen bersih. Apa saja yang perlu kita ambil? Nah, apa saja yang perlu kita ambil? Yaitu pertama ada bath towel, hand towel, fish towel, pillowcase, dan sheet. Sudah, sekali lagi apa saja yang perlu kita ambil? Bath towel, hand towel, fish towel, pillowcase, sheet, dan bed mat. Jadi untuk sheetnya itu disesuaikan dengan jenis kamarnya ya. Jika single, silakan kalian ambil sheet single. Jika double, kalian ambil sheet double. Sudah? Sekali lagi, untuk pengambilan sheet itu disesuaikan dengan jenis kamarnya. Jika jenis kamarnya single, kalian ambil sheet single. Jika jenis kamarnya double, kalian ambil sheet double. Sudah? Setelah itu baru kalian melakukan teknik making bed. Tadi untuk langkah-langkah making bed sudah Ibu sampaikan, dari pelemparan atau penempatan sheet sampai ke pilonya.
Sudah? Jadi ini ya tekniknya, ini dilihat kalian harus menarik bed kira-kira 30 cm. Sudah? Selanjutnya ini penebaran sheet-nya. Sudah, ini penebaran sheet-nya. Kalian bisa lihat. Untuk penebaran sheet, selanjutnya pelipatan. Sudah, ini pelipatannya di setiap ujung. Kalian bisa lihat di gambar yang sudah Ibu perlihatkan. Sudah, itu ya, setiap ujung dari bed, kalian buat lipatan seperti itu. Sudah. Selanjutnya, nah, ini untuk sheet pertama. Ini dilihat ya, untuk sheet pertama itu semua bed tertutupi oleh sheet pertama atau per sheet. Jadi untuk second sheet sekarang, ini dilihat atasnya itu sejajar dengan bed ya. Atasnya itu sejajar tepi matras, jadi sejajar dengan bed yang ada di atasnya. Tidak melewati bed jadinya. Sudah, ini untuk second sheet. Jadi second sheet yaitu jaritan menghadap ke atas. Udah. Selanjutnya, nah yang ini. Ini blanket atau selimut. Sudah, ini ya, sisakan kurang lebih 30 cm. Jadi, udah, ini penebaran blanket. Jadi sisakan 30 cm, dilihat gambar yang sudah Ibu tayangkan. Sudah, langkah selanjutnya, nah ini lipat bagian atasnya. Coba dicocokkan sama catatan kalian. Jadi di atasnya dilipat 2 kali ke bawah ya. Sudah, setelah itu, ini dia, dilipat 2 kali. Dan kalian akan menemukan lipatan seperti ini. Belt. Sudah, seperti ikat pinggang. Sudah, setelah itu baru kalian kunci di bagian kanan kiri. Ini dilihat pengunciannya. Dilihat, dicocokkan dengan catatan kalian. Sudah, penguncian kanan dan kiri. Sudah, selanjutnya baru kalian lipat di bagian bawah. Sudah, kalian lipat bagian bawah, kalian buat lipatan seperti lipatan yang tadi. Sudah, kalian lipat. Sudah, ini udah ya, selesai. Ini kalian lipat bagian bawahnya. Itu langkah-langkah making bed, dan terakhir baru kalian pemasangan pillow. Sudah, untuk langkah-langkah making bednya sudah. Sudah? Sudah ya, bisa Ibu lanjutkan? Bisa, silakan Suci Arta, silakan di unmute. Suci Arta. Suci Arta. Tidak ada. Ibu lanjutkan ke Dita. Dita Artika. Silakan di unmute. Dita. Iya Bu, udah kedengaran? Udah. Jadi untuk langkah-langkah making bednya, ada pertanyaan sebelum Ibu kasih pertanyaan? Enggak sih Bu. Enggak ada. Jadi sudah paham ya? Udah sedikit. Sudah? Sudah sedikit atau banyak? Udah sedikit Bu. Sudah sedikit. Oke, Bu coba untuk udah sedikitnya sampai di mana? Jadi Bu ulang, jadi sebelum kita melakukan making bed,
atau membersihkan kamar, kita akan mempersiapkan troli terlebih dahulu. Jadi room attendant trolley itu apa? Rumah attendant trolley itu alat yang digunakan untuk membawa bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk membersihkan kamar. Alat apa saja dan bahan apa saja? Linen, apa lagi ya? Kedi-kedi. Linennya apa saja? Apa Bu? Linennya apa saja? Face towel. Face towel itu apa? Face towel itu handuk yang digunakan untuk mengeringkan wajah. Iya, lagi. Bath towel, hand towel, pillowcase, sheet, dan bed mat. Iya, terima kasih. Gita, AP berapa? AP 6, Bu. AP 6, jadi anaknya Ibu sendiri ya. Terima kasih atas jawabannya. Ibu lanjutkan ke Tiwi. 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 Tiwi, silakan di unmute. Tidak ada. Ibu lanjutkan ke Gilang. 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 Gilang, silakan di unmute. Tidak ada juga. Ibu lanjutkan ke Febrayana. Febrayana. HP 1. Ini HP satunya kemana semua? Ibu lanjut ke Gita Wulandari. Gita. Gita. Gita Wulandari. Nggak ada, Ibu lanjut ke Mega dari AP2. Mega. Selamat pagi, Bu. Mega. Selamat pagi. Ini dengan Mega ya? Iya, Udah bisa jelas dengan suaranya Ibu? sudah. Udah. Jadi sebelum Ibu bertanya, kamu ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada? Enggak. Tidak ada ya, jadi Ibu yang akan bertanya. Jadi sebelum kita penebaran sheet pertama, sudah? Sebelum kita penebaran sheet pertama, apa yang harus kita lakukan? Sebelum melakukan penebaran sheet pertama, yaitu dengan menempatkan penebaran bed protector. Ya. Fungsi dari bed protector apa? Berfungsi untuk mencegah cairan atau ompol yang agar tidak terkena dengan bed. Tidak terkena dengan bed. Jadi fungsi bed protector itu adalah mencegah cairan. Ya, mencegah cairan atau ompol tidak mengenai bed secara langsung. Sudah, jadi cairan atau ompol dia akan meresap ke bed protector atau bed. Sudah?
Jadi untuk penempatan di troli itu ada 2 kantong. Apa saja namanya dan fungsinya untuk apa? Ada garbage hamper dan linen hamper. Garbage hamper untuk menampung sampah-sampah, dan linen hamper berfungsi untuk menampung linen-linen yang kotor. Oke, thank you. Mega. AP berapa, Mega? AP2. AP2. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah, Ibu lanjutkan ke Wahyu Pratama. Wahyu Pratama. Wahyu Pratama. Tidak ada, Ibu lanjutkan ke Krisna, Agus Krisna. Agus Krisna, silakan di-unmute. Tidak ada. Agus Krisna. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke Purnama Dewi. Purnama Dewi. Di AP1, Purnama Dewi. Nggak ada juga. Doni Kusuma. Doni. Lestari. Lestari. Ayu Lestari. Silakan di-unmute. Putri Ayu Lestari. Silakan, jangan bengong. Silakan Putri Ayu Lestari. Silakan Putri Ayu Lestari. Silakan di-unmute. Di sini juga ada Melda. Sudah? Ibu bisa lihat kamu dari sini. Silakan di-unmute. Tadi kan ada. Sudah? Tidak ada, Ibu lanjutkan ke Guna. Silakan Guna. Gede Guna. Oke, jika tidak ada, Ibu akan cukupkan sampai di sini. Sudah, Ibu akan cukupkan sampai di sini. Jadi kalian tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada ya? Kalau tidak, silakan anggukan kepalanya. Tidak ada? Ya, Ibu cukupkan sampai di sini untuk langkah-langkah making bed-nya. Sudah, jadi untuk
pertemuan selanjutnya kita akan masuk lagi langkah-langkah mempersiapkan kamar tamu. Tadi untuk making bednya sudah, jadi untuk langkah-langkah menyiapkan kamar tamu itu ada banyak, yaitu membersihkan bathroom. Untuk pertemuan yang akan datang ini, kita akan membicarakan tentang cleaning the bathroom, ya, membersihkan kamar mandi. Sudah? Jadi akhir kata Ibu aturkan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, Pak. Siapa? Siapa nih? Macam baru kan harus kenal dulu. Yang baru sih kenal. Isi. Sini aja di sini dulu. Bu Eka. Tapi materi apa? Oke. Oke. Ini langsung. Udah cari dulu materinya, habis itu kita Semua ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Halo, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Mungkin anak-anak sebelum Bapak lanjut ke materi, di sini pada hari ini Bapak akan mengajar kepariwisataan. Mungkin yang sebelumnya anak-anak diajar oleh Ibu Eka, dan pada saat semester 2 ini akan diajar oleh Bapak. Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ikade Ariwangsil. Apakah anak-anak sudah mendengarkan perkenalan Bapak?
Nah, itu perkenalan singkat dari Bapak. Nah, untuk kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan yaitu organisasi kepariwisataan. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar kalimat organisasi. Organisasi kepariwisataan pada dasarnya merupakan sebuah organisasi kepariwisataan, yaitu suatu badan yang langsung bertanggung jawab terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam ruang lingkup nasional maupun internasional yang secara langsung melakukan pengawasan dan memberi arahan dalam pengembangan kepariwisataan. Nah, baik anak-anak, di sini bahwa organisasi kepariwisataan itu merupakan sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kebijakan di dalam kepariwisataan atau dunia pariwisata. Bahwa organisasi kepariwisataan ini ada yang disebut dengan tourist organization, itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu organisasi kepariwisataan pemerintah atau Government Tourist Office. Organisasi kepariwisataan pemerintah di sini bahwa organisasi kepariwisataan di bawah naungan pemerintah, sehingga adanya badan hukum yang melindungi adanya organisasi kepariwisataan atau yang disebut dengan Government Tourist Office. Yang kedua yaitu organisasi kepariwisataan non pemerintah atau Private Tourist Office. Bahwa organisasi kepariwisataan non pemerintah ini merupakan sebuah organisasi di bawah pemerintah atau berpihak pada swasta, yang berdasarkan swasta. Dan lanjut, nah di sini tujuan organisasi kepariwisataan. Mbak akan lanjut, setelah ini ada tujuan, yaitu yang pertama menciptakan iklim atau suasana yang lebih baik dalam kegiatan kepariwisataan. Nah, di sini bahwa menciptakan iklim itu yang dimaksud adalah bagaimana kita di dalam suatu organisasi bisa membuat iklim dan suasana yang lebih baik di dalam kepariwisataan. Itu tujuan dari organisasi kepariwisataan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar anggota. Nah, baik dalam sebuah organisasi itu kita harus meningkatkan kerjasama dalam sebuah anggota. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan organisasi dalam kepariwisataan. Bagaimana cara kita bekerja sama antar anggota dalam sebuah organisasi kepariwisataan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan daerah tujuan pariwisata secara maksimal. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan daerah-daerah tujuan pariwisata secara maksimal, baik dari segi regionnya, wilayah, dan lain sebagainya. Kita itu manfaatkan, kita tumbuh kembangkan. Apa bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan dari pariwisata. Baik, yang keempat yaitu meningkatkan dan membangun industri pariwisata. Bagaimana kita bisa membangun sebuah industri pariwisata, baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya, kita bisa membangun. Yang kelima itu meningkatkan kemakmuran secara menyeluruh, baik itu HAM dan SARA. Mungkin HAM, hak asasi manusia, dan SARA suku, adat, ras, dan adat istiadat. Nah, itu tujuan organisasi kepariwisataan. Ada 5 item yang perlu kita pelajari di sini, yaitu yang pertama menciptakan iklim, kedua meningkatkan kerjasama antar anggota, dan yang ketiga memanfaatkan daerah tujuan pariwisata secara maksimal, dan keempat meningkatkan dan membangun industri pariwisata.
Dan yang terakhir itu meningkatkan kemakmuran secara menyeluruh, baik hak asasi manusia dan SARA. Baik, kita lanjut ke fungsi organisasi kepariwisataan. Tadi tujuan, sekarang kita kembali ke fungsi, bahwa fungsi organisasi kepariwisataan itu ada 6. Yang pertama, yaitu lembaga yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya pariwisata. Bahwa sebuah lembaga akan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya pariwisata, tergantung kondisi pariwisata. Yang kedua, lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan promosi kepariwisataan. Nah, fungsinya bahwa lembaga bertanggung jawab atas merencanakan, mengembangkan, dan pembinaan, dan juga melakukan promosi kepariwisataan. Baik, yang ketiga, badan yang harus bertanggung jawab untuk mengadakan penelitian, terutama memperbaiki produk. Nah, di sini bahwa untuk melakukan penelitian kita akan memberikan produk-produk apa yang bisa kita tawarkan dalam dunia pariwisata. Yang keempat, badan yang melakukan koordinasi dan kerjasama dengan departemen yang berkaitan dengan kepariwisataan. Di sini kita juga melakukan sebuah koordinasi dan kerjasama baik dalam sebuah departemen yang berkaitan dengan kepariwisataan. Baik, yang kelima, badan yang mewakili negara dalam kegiatan kepariwisataan internasional. Dan di sini jalurnya dalam kepariwisataan internasional. 6, badan yang bertanggung jawab dan berkewajiban menyebarluaskan arti dan pengertian pariwisata kepada masyarakat. Di sini kita bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pengertian bahwa pariwisata itu seperti apa, sehingga masyarakat tahu lebih jelasnya. Nah, di sini ada 6 item fungsi organisasi dalam kepariwisataan. Baik, di sini kita lanjut. Ada juga faktor pengembangan kepariwisata. Yang pertama, tersedianya objek dan atraksi pariwisata. Ini merupakan segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi daerah tujuan. Di sini terjadinya objek apa yang ada sehingga menjadi sebuah daya tarik bagi orang untuk mengunjungi daerah tujuan untuk melakukan wisata. Yang kedua, adanya fasilitas accessibility merupakan sebuah prasarana dan sarana penghubung dengan segala fasilitas sehingga memungkinkan pariwisata mengunjungi daerah itu. Faktornya di sini kita harus menyediakan fasilitas accessibility sehingga sarana dan prasarana penunjang pariwisata ada sehingga memungkinkan pariwisata untuk mengunjungi daerah itu. Ketiga, tersedianya fasilitas amenities, yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan pariwisatawan selama perjalanan wisatawan yang dilakukan. Di sini terjadinya fasilitas amenities, yaitu sarana untuk kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan pariwisatawan selama perjalanan wisata. Wisata yang dilakukan. Nah, di sini ada faktor pengembang pariwisata. Ada 3 item yang bisa anak pelajari untuk faktor pengembangan pariwisata. Baik, kita lanjut. Di sini ada organisasi kepariwisataan. Organisasi kepariwisataan menurut ruang lingkupnya sebagai berikut. Itu ada 3. Yang pertama, organisasi kepariwisataan regional. Yang kedua,
organisasi kepariwisataan nasional. Dan yang ketiga, organisasi kepariwisataan internasional. Nah, di sini di Indonesia itu secara keseluruhan bahwa organisasi kepariwisataan itu digolongkan menjadi tiga secara region, nasional, dan kepariwisataan. Kita lanjut ke organisasi kepariwisataan secara regional. Di sini Bapak ambil contoh hanya beberapa saja, tidak semuanya Bapak tampilkan dalam slide. Itu kita contohkan saja, anak-anak, bahwa di sini organisasi kepariwisataan regional itu contohnya misalkan ASEAN, Asian Tours and Travel Association, itu yang disingkat dengan ASEANTA. ASEAN mungkin anak-anak di sini sudah tahu apa itu ASEAN. ASEAN itu adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang diprakarsai di Bangkok kemarin, itu ada ASEAN. Nah, ASEANTA ini merupakan perjalanan wisata yang berdomisili di kawasan negara ASEAN. Berarti di sini penduduk yang berdomisili di kawasan negara-negara ASEAN. Seperti contohnya kalau di ASEAN itu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura. Berarti di sinilah sebuah organisasi secara region itu ASEANTA yang merupakan perjalanan wisata yang berdomisili di kawasan negara-negara ASEAN. Yang nomor B, Asian Tourism Association atau ASEANTA, yaitu sebuah organisasi kepariwisataan negara-negara ASEAN yang dibentuk pada tahun 1971. Ini hampir sama dengan ASEANTA. Yang nomor C, ASEAN Permanent Community dan Tourism, ASEAN PCT, yaitu Komite Tetap Pariwisata ASEAN yang anggotanya adalah negara ASEAN. Ini secara regional. Kenapa ASEAN? Karena Indonesia itu merupakan regionnya ASEAN atau termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Sehingga semua organisasi kepariwisataan secara region itu masuk ke dalam ASEAN. Dan nomor D, Asian Hotel and Restaurant Association, itu yang disingkat dengan AHRA. Nah, semua organisasi kepariwisataan ini semuanya memiliki badan hukum dan terstruktur di dalam dunia kepariwisataan. Ini hanya contohnya saja. Kalau anak-anak misalkan ingin mengetahui lebih banyak dan lebih lengkapnya, silakan bisa kalian atau anak-anak buka Google Chrome, bisa kalian lihat-lihat di sana contoh-contohnya, atau kalau kalian memiliki kelas pintar, masuk ke dalam kelas pintar, di sana lihat aja organisasi kepariwisataan region, sehingga anak-anak akan lebih lengkap untuk mendapatkan organisasi apa saja yang ada di kepariwisataan secara regional. Baik anak-anak, kita lanjut ke organisasi kepariwisataan nasional. Yang pertama, organisasi kepariwisataan secara nasional ini sebenarnya organisasinya ada banyak, cuman Bapak hanya ambil contoh hanya 7. Yang pertama ada Persatuan Hotel dan Restoran di Indonesia atau disebut dengan PHRI. Nah, kebetulan kalau di Bali secara khusus di Bali, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia itu ketuanya adalah wakil gubernur Bali, kebahasan itu Pak Cokorde Ade Adaneswati, yang menjadi ketua Persatuan Hotel dan Restoran di Indonesia. Yang kedua, Asosiasi Perusahaan dan Perjalanan Indonesia atau ASITA. Di sini yang nomor 3, Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO). Nomor 4, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau disingkat dengan PUTRI. 5, Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI). 6, Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI). 7, Himpunan Pramuwisata Indonesia atau disingkat dengan HPI. Nah, ini semua organisasi kepariwisataan nasional ini sudah di bawah pemerintah pusat, artinya organisasi ini ada dasar hukumnya, tidak, artinya terstruktur semuanya
Beda dengan nanti ada juga untuk organisasi dalam swasta. Sehingga anak-anak untuk lebih jelas, lebih banyak nanti mempelajari organisasi kepesertaan, itu bisa anak-anak cari di Google sehingga lebih jelas apa sebenarnya Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI itu, di mana letaknya, berkedudukan di mana, secara khusus di Bali itu diketuai oleh Wakil Gubernur Bali, dan nanti asosiasi itu di mana nanti semua organisasi keperusahaan nasional ini sudah ada dasar hukum dan terstruktur dalam dunia pariwisata. Baik anak-anak, Bapak lanjut sekarang ke organisasi kepariwisataan internasional. Organisasi kepariwisataan internasional adalah sebuah lembaga atau organisasi sebagai wadah yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan wisata dan kerjasama antar negara. Nah, tadi secara nasional, sekarang kita meranjak ke sebuah notoris. Ini merupakan sebuah organisasi di bawah naungan PBB atau disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkantor di Madrid. Kalau yang namanya organisasi kepariwisataan internasional, sehingga ini merupakan yang di bawah negara-negara secara internasional. Itu yang organisasi ini merupakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan atau yang berkantor di Madrid, Spanyol. World Travel and Tourism Council, baik itu Coba silakan Gusti Ayu. Gusti Ayu AP4. Gusti Ayu AP4 silakan di unmute dulu. Gusti Ayu. Gusti Ayu Dharma silakan di unmute dulu. Selamat siang semuanya. Kalian sudah bisa dengar suaranya Ibu? Sudah? Silakan yang sudah, silakan dianggukan kepalanya. Dan yang Ibu suruh unmute, silakan di unmute ya. Coba ini di AP3 dari nomor 230834. Silakan. Ibu coba tes saja sebentar. Silakan. Silakan. Silakan dicoba aja. Dicoba aja. Tidak ada yang mau? Coba di unmute aja, Ibu mau dengar suara kalian. Silakan di AP3 nomor 230834. Silakan. Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Ya, terima kasih. Udah.
Selamat siang anak-anak semuanya. Kelas 10 AP1 sampai AP10. Selamat. Ya, semoga kalian masih masih segar, masih tidak ngantuk ya, karena ini jam-jam siang, jam ngantuk. Saya terakhir mungkin ini, sebelum saya mulai pelajaran PKN ini di semester 2, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan pangasembara. Om Swastiastu. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat selalu, kemudian selalu menerapkan protokol kesehatan, karena masih situasi pandemi. Ya, oleh karena itu jangan merasa bosan, karena ini adalah situasinya kita tahu bersama, kasus selalu meningkat. Oleh karena itu pemerintah menyarankan setiap kali pertemuan di sekolah dimanapun itu harus diberikan anak-anak pemahaman terhadap situasi sekarang. Nah, semoga ke depan mulai hari ini kita mendisiplinkan diri kembali agar kita semua dalam keadaan sehat. Kita mulai dengan bab 9, melanjutkan di semester 1 kemarin ya. Terakhir bab 8, sekarang bab 9. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum materi kita bahas dengan seksama, diawali dengan tujuan pembelajaran. Sesuai KD 2.9, itu KD-nya siswa mampu menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian 3.9, tujuannya siswa mampu menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian 4.9, siswa mampu menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian mungkin lihat gambar. Kenapa saya kasih gambar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena secara nasional kita harus pahami dulu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam. Ya, kemudian, nah setelah tujuan kita masuk ke awal. Pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seberapa penting? Ya tentu kita setuju bahwa Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam lambang burung Garuda itu di bawah cengkram itu adalah satu semboyan yang memiliki makna sangat dalam bagi negara kita karena menyangkut keutuhan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah, mungkin anak-anak sudah paham, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Itu yang teringat di dalam diri kalian. Namun demikian, sesungguhnya makna yang lebih dalam kita pelajari untuk sekolah menengah SMK itu adalah bagaimana makna dari Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, kalau kita lihat secara analogi, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali, gitu ya, itu untuk apa namanya, di Kerajaan Majapahit itu kalau baca sejarah, pada saat kejayaan Majapahit muncullah seorang Empu Tantular dengan kitab sucinya Sutasoma. Nah, di sana ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika atau Bhinneka Tunggal Ika Tanhanu Darmo Manrwo. Nah, dia tidak ada Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Nah, jadi kita pahami secara lebih luas, dalam arti luas, maka kita ini dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah berbeda-beda dari keanekaragaman, baik adat budaya, itu akan kita satukan. Berbeda-beda tapi tetap itu. Nah, itu di Majapahit. Apa yang dibedakan pada zaman itu ditulis adalah adanya agama yang berbeda, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Jadi ada dua. Nah, namun kedua agama berbeda itu hidup rukun bersatu, kemudian membentuk sebuah kerajaan Majapahit yang maha besar. Bahkan rakyatnya hidup dengan gemah ripah loh jinawi, tata tentram ketara harta, mencapai zaman keemasan. Dan di Indonesia kita baru cita-cita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Nah, itu diawali. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika diambil oleh para pendiri negara kita itu? Kenapa? Karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah mahakarya agung. Nah, yang dijadikan modal dasar pembangunan di dalam keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan budaya. Nah, itu pahami dulu pelan-pelan. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang apa arti penting Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Apa pentingnya? Apa maknanya? Jangan hanya menyebutkan saja, ya. Kita pertama kan kita tahu dulu bagaimana menyebutkan dari sejak SD, SMP sudah diajarkan. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan sebagai generasi muda? Dari seluruh warga masyarakat Indonesia harus mampu menerapkan nilai-nilai dari kebinekaan itu. Nah, yang pertama yaitu nomor A, mendorong makin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu. Nah, karena dengan persatuan inilah kita akan mampu untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Karena ada semboyan, ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, makna yang sangat dalam sekali. Mari kita bersatu untuk melawan pandemi itu. Kalau kita tidak bersatu, pemerintah punya kebijakan, rakyat tidak mau bersatu untuk melawan itu, tidak menerapkan protokol kesehatan, ya jadinya ya kita ya tercerai-berai gitu. Nah, oleh karena itu persatuan ini yang pertama adalah mendorong makin kukuhnya persatuan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan. Gitu. Nah, itu penjelasannya. Selanjutnya nomor B, mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana memunculkan kesadaran bahwa persatuan itu penting? Jangan punya pikiran, sekarang zaman sudah maju, sudah teknologi, kita nggak perlu teman, nggak perlu saudara, nggak perlu persatuan, ya kita hidup individual sendiri. Nah, sesuatu yang mustahil. Itu maksudnya. Marilah kita dorong kesadaran setiap individu,
setiap anak bangsa agar tetap persatuan kesatuan itu menjadi kesadaran muncul di dalam diri masing. Ya. Lanjut, nomor C, tidak saling menghina. Nah, tidak saling menghina, mencemooh. Mungkin anak sudah tahu apa itu menghina, kemudian mencemooh temannya yang kurang anak senangi, gitu misalnya, atau kurang apa, gitu. Karena kita hanya bisa melihat kekurangan orang lain tanpa sadar melihat kekurangan diri kita, gitu. Nah, atau saling menjelekkan di antara sesama bangsa Indonesia. Oh, kamu suku ini kurang baik, itu saya baru baik. Nah, yang itu tidak benar, gitu ya. Karena kelebihan dan kekurangan, mari kita sama-sama persatukan. Itulah kekayaan budaya kita. Ya, jadi hindari menghina agama orang lain, menghina suku orang lain, menghina bentuk fisik orang lain. Itu yang dimaksud. Apalagi mencemooh itu kan, itu adalah tidak mencerminkan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya nomor D, saling menghormati dan saling mencintai antar sesama. Kita saling menghormati, saling menghargai. Jadi kalau sudah saling menghormati berarti kita satu dengan yang lainnya saling sadar bahwa ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau kita sudah menghormati orang lain, maka orang lain akan menghormati diri kita. Gitu ya. Kemudian mencintai antar sesama. Karena kita adalah satu ciptaan Tuhan, antara kelebihan dan kekurangan itu adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu kita harus mencintai dalam arti luas, mencintai sesama anak bangsa. Nomor E, meningkatkan identitas. Nah, kualitas diri, identitas, ciri-ciri apa yang kita miliki, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jangan kita menjual diri kita kepada bangsa lain. Nah, sekarang kan begitu. Bagaimana hal-hal apa yang mesti kita lakukan? Misalnya bangga dengan bangsa Indonesia, bangga dengan kita punya negara kesatuan. Nah, hal-hal apa yang mesti kita tuangkan, kita lakukan? Ya, tentu mencintai produk dalam negeri misalnya. Kemudian mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh putra-putri bangsa kita. Jadi kita bangga, misalnya pertandingan sepak bola, kita menang melawan negara lain. Nah, kita bangga, kita merasa negara kita itu jadi memiliki status yang memiliki identitas tersendiri. Nah, itulah ciri khas kita membedakan dengan negara lain. Kita memiliki negara yang memiliki ideologi Pancasila. Nah, yang terakhir, yang F, meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Nah, bagaimana meningkatkan nilai gotong royong? Ya tentu, karena tadi persatuan kita sudah kukuh, tentu nilai-nilai kegotong royongan inilah yang muncul. Kalau mengatakan saya sudah bersatu, tapi tidak mau bekerja sama, bergotong royong, jadi tidak peduli. Solidaritas ini kan pada orang lain itu peduli terhadap sesama, peduli terhadap teman di sekolah, peduli terhadap tetangga di rumah. Ya, sebisa mungkin kita bantu. Nanti orang lain pun kita membantu. Nah, itulah nilai-nilai makna keberagaman dalam masyarakat. Kita berbeda-beda. Kita negara demokrasi. Yang berbeda itu justru keindahan. Ya, seperti itu. Nah, itu selanjutnya nah, sekarang semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat. Nah, sekarang tadi sudah persatuan kukuh penting. Persatuan dalam satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Nah, sekarang semangat. Bagaimana kita tetap memiliki bara api, memiliki semangat
Jangan sampai ke nol. Nah, semangat persaudaraan dan kesatuan dalam keberagaman itu akan dituangkan di dalam perilaku semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari yang bermakna dalam berbineka tunggal ika. Nah, antara lain, kita lihat lagi nomor A, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Nah, kalian di kampung misalnya atau di tempat kalian tinggal, itu dalam kehidupan sehari-hari kita mesti rukun, mesti menyadari kekurangan dan kelebihan, kemudian semangat kekeluargaan, semangat gotong royong tadi antar masyarakat siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya. Misalnya kalau tinggal di kota kan berbagai macam latar belakang itu yang akan. Nah, tetapi kita tetap menyadari bahwa rukun ini penting, kerjasama ini penting dalam hal-hal yang tertentu menyangkut negara kesatuan. Berikutnya, yang nomor B, dapat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Bagaimana menyelesaikan masalah sosial? Kalau masalah sosial berarti masalah yang berkaitan dengan hubungan masyarakat atau hubungan orang satu dengan orang lain. Itu masalah sosial. Misalnya masalah adat istiadat atau kesalahpahaman dalam kelompok masyarakat. Nah, itu harus diselesaikan dengan secara musyawarah, mufakat dengan bersama-sama. Nomor C, bergaul dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Kita bergaul dengan siapa saja, sepanjang tidak merugikan diri kita tentunya, ya lah. Jadi kita bergaul dengan siapa saja, apalagi di sekolah teman-teman kita chatting misalnya dengan teman kita lewat Facebook, lewat Twitter apa gitu, kita bisa bergaul dengan siapa saja. Tetapi hati-hati karena bergaul dengan teman itu harus dipilih dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama atau aliran apapun, tetapi kalau ada orang yang menipu penjahat, nanti mesti kita pahami, mesti kita hindari. Yang dimaksud bergaul di sini tidak membedakan hanya bergaul dalam satu suku saja. Oh ini agamanya lain, saya nggak mau bergaul. Bukan itu maksudnya. Jadi bergaul tidak membedakan, tidak diskriminatif. Berikut yang D, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Sudahkah kalian pahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan EYD, ejaan yang sempurna? Kalian kan dapat bidang studi bahasa Indonesia. Nah, bagaimana berbahasa, komunikasi yang baik, apalagi nulis surat atau nanti interview misalnya mencari pekerjaan atau sekolah nanti di universitas misalnya. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Lebih bergaul dengan orang yang berbeda suku bangsa. Itu gunakan dengan baik. Berikut nomor E, mengadakan bakti sosial di rumah kalian, di lingkungan kalian. Musim-musim sekarang pohon tumbang, bahkan banjir. Jadi kita bakti sosial, bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Berikutnya, membiasakan diri hidup berlandaskan pada nilai dan moral Pancasila. Nah, bagaimana nilai moral Pancasila yang berbineka tunggal ika? Nah, tentu nilai-nilai moral di sila pertama tentu ketuhanan Yang Maha Esa akan turun tergantung pada agama apa yang kita anut. Jadi sesuai dengan nilai-nilai moral agama. Itu akan serta-merta melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Jadi membiasakan diri hidup berdasarkan nilai kemasyarakatan, nilai moral yang baik. Jadi itu akan otomatis adalah melaksanakan nilai dan moral Pancasila. Kemudian G, mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat.
Apa itu? Nah, kalau di Bali misalnya ada awig-awig desa adat, itu berlaku di masyarakat. Kemudian ada peraturan dari kepala dusun, ada kesepakatan perarem desa adat. Itulah peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau peraturan pemerintah, ada undang-undang lalu lintas, belum di jalan raya, Anda bawa sepeda motor, harus pakai helm, harus punya SIM, bawa STNK, kan gitu ya. Itulah mentaati peraturan pemerintah. Sedangkan peraturan berlaku di masyarakat tentu kesepakatan dan aweg-aweg yang desa adat yang berlaku di Bali. Nomor H, senantiasa mendahulukan kepentingan umum atau negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi demi kepentingan tanah air, bangsa dan negara, ya kita harus mendahulukan atau menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Nomor I, berperan serta dalam gotong royong. Sudah tadi. G, suka berkorban untuk kebaikan. Nah, ini kebaikan misalnya membantu bencana alam, kita mampu, kita bantu orang yang membutuhkan. Itu yang dimaksud. Nah, selanjutnya, jadi A, sekarang B, pentingnya integrasi nasional. Baru kita masuk ke materi di awal, yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal. Nah, secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan, baik suku, budaya maupun berbagai latar belakang ekonomi. Nah, ini masuk latar belakang ekonomi. Jadi kita hidup itu kan perlu perdagangan, keselarasan kehidupan yang layak, rumah yang layak huni. Nah, integrasi nasional itu mencerminkan proses persatuan orang-orang yang berbeda latar belakang. Kita satukan, perbedaannya tetap, tetapi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lihat simbol misalnya, bagaimana Pancasila menyatukan, mengikat kita bersama-sama. Pengertian integrasi nasional ada dua kata itu ya, integrasi dan nasional. Atau bahasa Yunaninya integrate. Bahasa Inggrisnya integration, ya, integrasi, penyatuan. Ya, kalau nasional apa? Kebangsaan. Jadi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seluruh komponen bangsa itulah dimaksud dengan nasional. Maka ada regional, nasional, dan daerah. Kemudian yang lebih luas mendunia global itu internasional. Ya, jadi menyangkut satu bangsa Indonesia. Maka integrasi akan dilaksanakan dalam skop nasional. Maka muncullah istilah integrasi nasional. Bagaimana menyatukan latar belakang yang Pak sebutkan tadi? Ya, menyatukan keberagaman. Keberagaman kita itu sekarang itu lebih luas. Ya, suku, budaya, adat istiadat, latar belakang, golongan, ekonomi, pendapat, gitu. Di berbagai unsur. Ya, kita pelan-pelan aja bahwa integrasi nasional adalah menyatukan kita. Ini ke Nah, setelah kita pahami bahwa integrasi nasional adalah penyatuan, nah kita lihat satu macam-macam integrasi. Jadi jenis integrasi apa? Nomor satu atau nomor A, integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sosial
sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat. Itu apa namanya, secara umum kita pahami bahwa kalau integrasi itu adalah penyatuan kehidupan, kalau integrasi sosial berarti sosial ke masyarakat. Gimana kehidupan masyarakat kita satukan untuk mencapai satu tujuan. Kemudian unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya integrasi sosial. Itu unsur-unsurnya ada 3. 1, adanya unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial. Ya, keberagaman itu tentu banyak perbedaan. Nah, karena ada perbedaan itulah maka kita pahami untuk menjadikan satu berupa integrasi sosial. Unsur yang kedua, adanya proses penyesuaian dari unsur-unsur yang berbeda untuk saling menyesuaikan. Jadi proses bagaimana menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda ini agar satu sisi bisa menahan diri dan yang lain bisa menyeimbangkan, menyesuaikan, saling melengkapi. Nah, itulah juga disebut integrasi sosial. Yang ketiga, terciptanya pola kehidupan yang serasi. Fungsinya dalam masyarakat sebagai akibat adanya proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda agar timbul rasa kesatu paduan dalam masyarakat. Saya ulangi, terciptanya pola kehidupan yang serasi. Fungsinya dalam masyarakat sebagai akibat adanya proses penyesuaian untuk unsur-unsur yang saling berbeda agar timbul rasa kesatu paduan dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya menyatukan hal-hal yang berbeda agar harmonis sesuai dengan fungsinya. Ya, lagi sedikit, lagi 1 menit ini. Ya. Kemudian integrasi bangsa. Jadi macam-macamnya, 1 integrasi sosial, nah, yang berikutnya yang B integrasi bangsa. Menurut Friedrich Hertz, setiap bangsa mempunyai 4 unsur keinginan sebagai berikut. 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, budayaan, komunikasi, dan solidaritas. Jadi keinginan untuk bersatu itu sebagai suatu bangsa, disebut integrasi bangsa. Kemudian yang kedua, menurut Friedrich Hertz ini, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional. Jadi kita keinginan merdeka, kita sudah merdeka secara adil bagaimana. Ketiga, keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan. Seperti menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri. Dan terakhir yang keempat, keinginan untuk menonjol, unggul. Jadi kalian harus punya keinginan untuk unggul, untuk menjadi berprestasi, atau menjadi juara. Gitu. Tetap hidup kita bersaing untuk menjadi orang yang terbaik. Di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestasi. Bangsa kita juga berlomba-lomba untuk bagaimana mendapatkan keunggulan dengan bangsa lain. Nah, terakhir yang nomor C, integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan bentuk integrasi yang lebih luas dari yang lainnya. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan unsur dalam suatu negara yang akan menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi negara tersebut, bagi negara kita, negara bangsa Indonesia. Saya kira sampai di sini mudah-mudahan materi yang secara singkat ini bisa Nana pahami, kemudian baca di buku paket, buku LKS, atau dari di media. Mudah-mudahan manfaatnya ada. Saya bisa nanti jawab soal yang saya akan jawab. Sekian dari Bapak. Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.